Alhamdulillah dan selalu alhamdulillah. Karena hidup ini kalau alhamdulillah semuanya jadinya enak. Kalau nggak bisa alhamdulillah berarti hidupnya nggak bakal enak. Kenapa? Karena diri kita ini penuh dengan nikmat. Terlampau banyak, over nikmat. Ya nikmatnya terlampau banyak. Enak. Kebanyakan kakean enak. Makanya harus ngucap alhamdulillah. Nah, seringkali manusia ini disuruh alhamdulillah, jawab, iya, alhamdulillah, tapi mumet. Ada enggak yang model begitu? Ada ya? Ya alhamdulillah. Tapi SPP sing bayar sopo? Mumet. Alhamdulillah. Tapi kalau suami model seperti itu ya naudzubillah gitu. Alhamdulillah, tapi gitu ya. Nah mari kita belajar alhamdulillah enggak pakai tapi. Enggak pakai tapi. Dalilnya, nah ini kita akan belajar dalilnya insyaallah sore hari ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hanya saja teks hadis yang ada di Riyadhus Shalihin ini mengutip dari kitab Sahih Muslim. Imam Bukhari juga meriwayatkannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, bersabda, berbicara baginda Muhammad utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matullah alaikum. Muttafaqun alaih wa hadza lafdhu Muslim. Lihatlah yang diperintah, unzuru kalian semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kepada dia yang asfala minkum, lebih susah dari kamu. Ya, lihatlah kepada dia yang lebih susah dari kamu. Yang nikmatnya di bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat yang nikmatnya lebih banyak. Jangan melihat yang lebih sukses. Jangan melihat yang lebih kaya. Jangan melihat yang lebih tampan. Jangan melihat yang lebih cantik. Jangan melihat yang lebih enak. Jangan melihat yang di atas kalian. Ya, dalam urusan dunia, jangan melihat yang di atas kalian. Tapi kalian semua dalam urusan dunia, lihatlah yang di bawah kalian. Di bawah kalian itu apa? Yang lebih, mau ngomong jelek yang gak enak ya. Yang wajahnya tidak seganteng kamu. Yang wajahnya tidak secantik kamu. Yang hartanya tidak sebanyak kamu. Yang pasangan hidupnya tidak sebaik kamu. Yang anaknya tidak senurut anak kamu. Pokoknya lihat yang lebih susah, itu urusan dunia. Jangan lihat yang lebih sukses. Jangan melihat yang lebih kaya. Jangan melihat yang di atas kalian. Begitu perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasilnya apa? Fahuwa ajdaru alla tasdaru ni'matullah alaikum. Kalau kalian lakukan itu, maka sikap kalian itu akan menyebab kalian tidak akan meremehkan satupun nikmat Allah yang ada
pada diri kalian. Nah ini mau kita bahas. Boleh bahas ini? Ya, dengan alhamdulillah saya bisa ngomong. Ya alhamdulillah. Banyak yang suaranya jauh lebih berat, lebih susah dari saya. Alhamdulillah. Ini praktek langsung. Ya praktek langsung. Manusia itu sebetulnya saya, ibu-ibu, ya pemirsa di rumah masing-masing, sebetulnya itu kaya nikmat. Asli itu, kaya nikmat. Nikmat yang saya ngomong tadi, nikmat. Banyaknya luar biasa. Yang gak enak, yang sering dipandang bukan nikmat ya, kita gak tahu rahasianya ya. Kadang-kadang yang kita anggap sakit, gak enak, ternyata itu nikmat, tapi gak paham. Udah kita pakai bahasa kasar saja ya. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Betul? Pertanyaan saya, ini di ruangan ini kan alhamdulillah karpet bagus, meja buat belajar bagus, ya. Yang ceramah, lah Masya Allah, yang ceramah ayu kan yang medeni itu ya. Betul kan ya? Kemudian sound system bagus. Alhamdulillah kipas angin bagus, TV bagus, kebun bagus. Lah kok jenengan nginguk kolam koi butek. Airnya lagi keruh. Dalam proses proses penjernihan airnya keruh. Terus jenengan itu komentarnya begini. Wah, tempat ngajinya Beb Novel itu kolamnya butek. Airnya keruh, kolamnya airnya keruh, kolam koinya airnya keruh, cerita kemana-mana gitu. Pertanyaan saya, Busehah wal Afiyah yang dengar telinganya keri atau enggak keri? Keri kan ya, keri pegel gitu kan ya. Kok yang diomongkan yang ketok kurang apik, begitu kan ya? Lah yang apik kok enggak disebut. Itu aja didengar enggak enak. Bayangkan itu kalau dirimu sendiri terhadap dirimu. Dirimu sendiri terhadap dirimu. Mata enak, kuping enak, hidung enak, mulut enak, gigi walaupun protol enak. Betul kan ya? Lidah enak, kerongkongan tenggorokan enak, perut enak, tangan enak, kaki enak, tempat berbaring enak. Nah kok ada satu yang kurang enak, satu tok gitu. Apakah itu? Contoh ya, satu yang kurang enak itu judulnya suami jarang pulang. Suami jarang pulang. Terus jenengan itu Anda yang diomongkan cuma itu toh. Suami jarang pulang, urip kok kaya ngene, suami jarang pulang, hidup kok seperti ini. Suami jarang pulang, hidup kok seperti ini. Pertanyaan saya, telinganya malaikat keri atau enggak keri? Ya. Ini membuat hamba-hamba Allah itu jadi marah. Kenapa? Karena orang ini tidak bisa melihat nikmat Allah yang sangat banyak dalam dirinya. Akhirnya apa? Gak mungkin hidupnya seneng. Kenapa? Lah gak iso nonton sing enak kok. Gak bisa lihat yang enak. Yang enak gak ketokan. Berarti yang dia lihat yang gak enak. Hasilnya apa? Masuk kamar, yang kamarnya enak jadinya gak enak. Duduk di meja makan, makanannya enak-enak jadinya gak enak. Anaknya lucu, tonggone we lucunya tonggone. Mboke dhewe nyawang anake, lihatnya enggak enak. Ada enggak yang model begitu? Gak usah ngaku, jangan. Jangan ngaku.
Ini kenapa? Karena tidak mampu melihat nikmat yang dimiliki. Pertanyaannya, sebabnya apa? Kok sampai nggak mampu melihat nikmat yang dimiliki? Jawabannya, karena memang tidak pernah mau melihat. Emang nggak pernah mau lihat kok. Makanya Rasulullah SAW mengajari unzuru. Lihat itu loh, tuh lihat yang lebih susah, tonton yang lebih susah. Lihat dalam urusan ekonomi, urusan perjodohan, urusan perbisnisan, urusan pertemanan, urusan apapun dunia itu. Lihatlah yang lebih susah. Kalau kamu lihat yang lebih susah dari kamu, nanti kamu adanya alhamdulillah aku enak. Alhamdulillah aku nikmat, alhamdulillah aku nikmat. Sehingga setiap hal yang tidak enak di orang lain, kita akan melihat kita punya lebih enak. Jadinya hidupnya enak atau enggak enak? Enak. Enak. Makanya saya itu belajar itu terus. Karena saya mau hidup enak, mau mumet aku. Enggak mau pusing. Jadi saya itu membandingkan yang saya miliki. Walaupun saya nggak punya apa-apa, semuanya kan milik Allah. Tapi yang dititipkan ke saya harus saya jaga. Betul ya? Harus saya jaga. Nah, saya melihat titipannya Allah ke diri saya ini, selalu saya membandingkannya insya Allah pada yang lebih susah. Jadinya mesti enak. Jadinya pasti enak. Tapi setan itu nyata. Setan itu betul-betul ada. Dibilangin begini jutaan kali sampai rumah lupa lagi. Makanya tonton terus channel YouTube Habib Novel Aledrus. Sampai rumah setelah lagi. Ya kalau perlu dipotong cuman wena selesai. Udah gitu aja biar ingat. Sampai di sini jelas? Berarti cara bahagia itu mudah atau susah? Mudah. Karena apa? Kebanyakan modal untuk bahagia. Kakean modal. Kurang apa itu? Apalagi saya kalau lihat diri saya. Masya Allah. Noleh kanan ibu tercinta ada di pojok sana. Masya Allah. Pengajian yang paling saya cintai kan kalau ada ibu saya. Nikmatnya luar biasa. Kenapa? Kalau ibu saya hadir di pengajian saya, berarti ibu saya ridho sama saya. Kalau ibu saya ridho sama saya, berarti Allah ridho sama saya. Selesai, hatam, finish. Nah kalau Allah ridho, saya kok nggak seneng. Saya masih sumpek-sumpek gara-gara utang, kan berarti aku abnormal. Cuman gara-gara punya utang kok hidup nggak bisa bahagia, dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman gara-gara gajinya didiskon 50% saja, kok hidupnya jadi sumpeknya luar biasa. Padahal punya nikmat lain yang luar biasa yang gak bisa diukur dengan uang berapapun juga. Loh mata sehat ini coba kalau diukur. Ya berapa itu harganya? Mata sehat ini. Yang matanya kurang sehat paham. Ya gigi utuh nih loh. Saya paham betul. Saya ini masih punya cita-cita punya murid satu yang dokter gigi. Iya dokter gigi tak suruh ngerawat gigi saya sehari selesai. Pokoknya dari pagi sampai malam selesai. Karena saya paling susah kalau suruh mondar mandir urusan gigi. Betul begitu kan ya? Urusan gigi ini kan tidak mudah. Maka kalau gigi jenengan kok utuh, Masya Allah, regane piro. Itu nikmatnya luar biasa. Makan kacang, remuk. Kalau saya krek untune sing remuk. Giginya yang remuk. Ini nikmat gitu loh. Jadi bahagia itu aneh kalau harus pakai modal. Bahagia nggak perlu modal. Terlampau banyak. Yang penting hati. Hatinya seneng enggak itu. Hatinya bahagia enggak itu. Sadar enggak loh. Kamu nih sugih gitu loh. Kamu tuh kaya. Oh cuman gara-gara nggak punya duit kok ngaku miskin. Rugi tuh ya. Gara-gara nggak punya duit kok ngaku miskin. Oh saya kaya, buktinya apa? Saya punya 2 kalimat syahadat kok, selesai. Taunya kaya gimana? Enggak aku mati swarga, sugih aku. Selesai kan ya?
Tapi kamu nggak punya duit, nggak jadi masalah. Cuman kertas sama angka. Gitu aja kok, repot. Nanti kamu nggak bisa makan. Saya ngomong sopo, ngedan mangan kok, sing waras gak mangan. Orang gila aja bisa makan, masa yang waras gak bisa makan. Nanti hidup kamu bagaimana? Sing ngedan urip, sing waras bingung mikir urip. Betul enggak? Orang gila yang gak mikir saja bisa hidup. Kalau kamu mikir kok takut gak bisa hidup. Kan anehnya luar biasa. Setan semua itu. Nyantai saja, minta sama Allah, ikhtiar, usaha. Tapi hatinya syukur. Belajar nyawang nikmat.